Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang Ardiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan buku dari OJK yang berjudul Pasar Modal. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab satunya saja ya guys. Biar enak ya. Dah, kegiatan perekonomian di dunia tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Nah, sabar guys. Kegiatan perekonomian di dunia tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Nah, terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli itu dan kegiatan lainnya ternyata difasilitasi oleh pasar modal. Pasar modal sendiri itu memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong perekonomian suatu negara. Untuk karena itu, kalian semua tuh harus tahu seperti apa sih pasar modal itu. Pasar modal merupakan sebuah wadah atau sarana di mana di dalamnya terdapat transaksi jual beli untuk berbagai jenis instrumen keuangan bagi perusahaan dan pemerintah. Next. Pasar modal. Di sini saya menyebutkan dua fungsinya, yaitu di fungsi keuangan, karena pasar modal ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Yang kedua, itu ada fungsi ekonomi, yang dimana karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa kita sebut juga sebagai investor dan pihak yang memerlukan dana. Selanjutnya itu ada manfaat pasar modal. Untuk manfaatnya di sini saya untuk investor, untuk pemerintahan masyarakat, dan untuk emiten atau perusahaan. Untuk investor itu yaitu mereka dapat berinvestasi dan meningkatkan kekayaan mereka melalui kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Nah, kalau untuk perusahaan itu pasar modal adalah sumber pembiayaan jangka panjang yang membantu dalam mengembangkan bisnis mereka. Bagi pemerintahan, yaitu pasar modal itu dapat menambah lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai saya atur kameranya dulu ya, biar enak ya. Hit. Nah, selanjutnya itu ada sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia yang akan saya jelaskan ya. Menurut buku Efek Tenjets yang dikeluarkan Ferenjin Forden Efek dan Handel pada tahun 1939, yaitu transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut itu tidak lengkap. Nah, selanjutnya pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas yaitu Dunlop dan Rekoff Cikal Bakal PT Perdenas. Tahun 1892, perusahaan perkebunan Coulter Matskepits Golpara di Batavia itu mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Wow. Terus 4 tahun berikutnya, tepatnya pada 1896, harian Headcantrum itu dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan itu adalah saham yang terdaftar di Bursa Amsterdam. Namun demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode saat itu, belum ada bursa di Indonesia, jadinya mereka pakai bursa Amsterdam.
Selanjutnya itu ada para pelaku pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Indonesia, Kustodian Santar Efek Indonesia. Self-Regulatory Organization atau bisa juga kita sebut dengan SRO. Atau lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia itu biasa sering kita sebut sebagai organisasi pengatur diri. Merujuk pada lembaga atau entitas yang memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor tertentu tanpa keterlibatan regulasi pemerintah secara langsung. SRO ini biasanya terdiri dari tiga lembaga utama yang berfungsi untuk mengatur dan memantau pasar modal di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh SRO ini biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk tata cara pencatatan efek, peraturan keanggotaan, peraturan perdagangan, dan perlindungan investor. SRO berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi modal, serta memastikan bahwa semua pelaku pasar mematuhi standar etika dan peraturan yang telah ditetapkan dengan adanya SRO. Pemerintah dapat lebih fokus pada peraturan yang lebih umum, sementara SRO mengelola aspek-aspek teknis dan operasional pasar modal. Maaf ya guys ya, sebelumnya saya mau minum dulu guys. Kalian silahkan yang mau minum, minum juga. Biar enak ngejelasinnya. Nah, untuk yang tadi itu bursa efek. Bursa efek adalah bursa saham, tempat saham-saham perusahaan publik diperdagangkan. Bursa Efek Indonesia adalah contoh bursa saham utama di Indonesia. Bursa efek ini memiliki peran dalam mengatur perdagangan saham, mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan catatan efek saham dan obligasi, dan mengawasi anggota bursa yang melakukan aktivitas perdagangan. Selanjutnya tadi ada LKP atau biasa kita sebut dengan Lembaga Clearing dan Penjaminan. Seperti Clearing Berjangka Indonesia atau KBI dan Lembaga Clearing dan Penjaminan memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan dan penyelesaian transaksi di pasar modal. Mereka memastikan bahwa transaksi perdagangan efek berlangsung dengan benar dan efisien. Yang terakhir itu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian seperti Kustodian Central Efek Indonesia itu bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal. Mereka memfasilitasi pemindahan kepemilikan efek dan memastikan bahwa semua transaksi diproses dengan benar. Profesi, nah, selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal. Nah, jadi ada 4 profesinya ya, yaitu akuntan, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan yang terakhir notaris. Untuk akuntan, akuntan merupakan salah satu profesi yang dimana kita tahu ya, menunjang pasar modal yang wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK saat melakukan kegiatannya di sektor pasar modal. Jasa utama yang mereka sediakan adalah layanan audit dan hasil kerjanya sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh publik. Peran akuntan ini di sektor pasar modal mencakup audit terhadap laporan keuangan seperti entitas seperti emiten atau perusahaan publik, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di sektor pasar modal, serta memberikan pendapat atas laporan keuangan yang mereka auditkan. Yang kedua, itu tadi ada konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini beroperasi di sektor pasar modal harus terdaftar terlebih dahulu ya di OJK. Mereka adalah para ahli hukum yang memberikan nasihat hukum kepada pihak lain. Peran utama konsultan hukum ini sangat penting dalam proses penawaran umum, terutama dalam konteks pemeriksaan legal
pemberian pendapat hukum kepada perusahaan yang hendak mendaftarkan pernyataannya. Pernyataan perusahaan itu mereka di OJK. Ketika sebuah perusahaan merencanakan penawaran umum di sektor pasar modal, langkah awal biasanya itu melibatkan proses due diligence atau penelitian mendalam. Pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum melibatkan tinjauan dokumen yang dimiliki oleh emiten serta identifikasi masalah hukum yang mungkin dihadapi oleh emiten. Hasil dari pemeriksaan hukum itu yang di yang biasa disebut juga dengan legal audit akan membentuk pendapat hukum legal opinion yang diberikan oleh konsultan hukum. Yang ketiga itu adalah penilai. Penilai merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang menggunakan keahliannya untuk melakukan kegiatan penilaian di sektor pasar modal. Seperti halnya dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, sebelum mereka dapat melakukan kegiatan di sektor pasar modal, penilai wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilaian pasar modal mencakup penilaian properti dan penilaian usaha. Hasil dari kegiatan penilaian ini berupa opini. Kegiatan penilaian properti mencakup penilaian berbagai jenis properti termasuk real properti, personal properti, pembangunan atau pengembangan proyek, pengembangan properti, aset perkebunan, aset perikanan, aset kehutanan, aset pertambangan, dan penilaian properti lainnya. Untuk melaksanakannya, kegiatan penilaian properti, penilai wajib memiliki STTD atau bisa disebut dengan surat tanda terdaftar tipe A atau AB. Di sisi lain, kegiatan penilaian usaha mencakup penilaian perusahaan atau badan usaha, penyertaan dalam perusahaan, instrumen keuangan, aset tak berwujud, pemberian pendapat mengenai kewajaran transaksi, penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha, penilaian keuntungan atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu, serta penilaian usaha lainnya. Yang terakhir itu adalah pekerjaan sebagai notaris. Notaris itu adalah seorang pejabat umum yang dimiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Notaris yang beroperasi di sektor pasar modal itu harus terdaftar di OJK juga. Para notaris itu dalam sektor pasar modal terutama berkaitan dengan penyediaan jasa pembuatan dokumen hukum atau legal dokumen yang berkaitan dengan kegiatan dan produk di pasar modal. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh notaris di pasar modal meliputi yang pertama, itu membuat risalah rapat umum pemegang saham RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, meneliti keabsahan aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS, membuat kontrak investasi kolektif untuk memastikan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Nah, pada bulan Desember 2018, jumlah notaris yang terdaftar di OJK itu telah mencapai 1.290 orang, guys. Banyak sekali ya. Dengan surat tanda yang terdaftar di STTD. Selanjutnya, itu adalah perusahaan peringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek ini merupakan entitas yang harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari OJK untuk mendapat beroperasi di sektor pasar modal. Tugas utama mereka yaitu adalah melakukan kegiatan pemeringkatan atas objek pemeringkatan yang mencakup efek bersifat hutang, ingat ya, efek bersifat hutang, suku, efek beragun aset, atau jenis efek lainnya. Pihak sebagai entitas company rating termasuk reksadana dan dana investasi real estate yang berbentuk KIK atau bisa juga kita sebut sebagai kontrak investasi kolektif. Nah, selanjutnya itu output yang dihasilkan perusahaan pemeringkat efek ini adalah pemeringkat invest
investment grade yang merupakan opini tentang kemampuan objek pemeringkatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Peringkat ini digambarkan dengan simbol huruf A sampai D. Seringkali disertai dengan simbol plus ataupun minus untuk mengindikasikan resiko kegagalan dan masih layak investasi. Peringkat C berisiko cukup tinggi. Dan yang terakhir peringkat D itu mengindikasikan kegagalan bayar. Selain kegiatan pemeringkatan, perusahaan pemeringkatan efek juga dapat melibatkan diri dalam kegiatan lain yang erat kaitannya dengan pemeringkatan termasuk jasa pemeringkatan surat utang, jasa pemantauan korporasi, jasa riset ekuitas, jasa publik. Yang terakhir itu jasa publikasi tadi ya. Sorry. Nah, saat ini terdapat dua perusahaan pemeringkatan efek yang telah memperoleh izin usaha Otoritas Jasa Keuangan, yaitu ada PT Pevindo dan PT Fitch Rating Indonesia. Sekian aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf karena saya masih banyak kurangnya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di komentar YouTube saya aja. Jadi itu tadi saya membahas buku OJK yang saya ambil dari Google yang berjudul Pasar Modal. Karena saya tidak bisa menjelaskan semua babnya, saya menjelaskan bab satunya saja. Untuk bab semuanya selanjutnya bisa lanjut di YouTube saya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dan jangan lupa follow jika kalian merasa teredukasi dari gara-gara saya ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.